Lu Ming bisa merasakan darahnya terbakar. Dia telah menembus belenggu di tubuhnya dan auranya meningkat pesat. Pada awalnya, itu adalah orang suci terang awal, lalu penguasaan agung, lalu puncak, lalu lingkaran besar, dan akhirnya, berhenti. Segel di tubuh Lu Ming rusak dan semua kekuatan tempurnya pulih seketika. Di depannya, ekspresi kedua ahli ras dewa bermata tiga berubah. Kemudian, mereka meraung dan menyerang Lu Ming. Mati, Lu Ming menggeram dan teknik pedang dewa dilepaskan bersamaan dengan gelombang suara, meledak ke tubuh pihak lain. Dua dewa bermata tiga berlomba dengan tubuh orang suci yang cerah tiba-tiba menjadi kaku, dan mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemudian, cahaya di mata mereka meredup, dan tubuh mereka terjatuh lemas ke tanah. Jiwa mereka telah dihancurkan oleh Lu Ming. Dengan satu teriakan, dia membunuh dua orang suci yang cerdas, menarik perhatian para dewa bermata tiga lainnya. Bunuh dia! Dewa Agung bermata tiga meraung, dan selusin dewa bermata tiga menyerbu ke arah Lu Ming. Membunuh! Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh dinginnya menyebar. Dia menggunakan teknik pedang ilahi. Jiwanya berdetak kencang, membentuk serangan yang menakutkan dan menyebar. Sebelumnya, Lu Ming terus menerobos dan mencapai lingkaran besar tahap suci cerah. Secara alami, kekuatan jiwanya juga meningkat pesat. Dibandingkan sebelumnya, ini meningkat dengan selisih yang besar. Saat dia menggunakan teknik pedang ilahi, kekuatannya sangat mencengangkan. Sama seperti dua dewa bermata tiga di hadapannya, 10 dewa bermata tiga yang menyerang Lu Ming membeku di tempatnya. Jiwa mereka hancur dan jatuh ke tanah. Apa? Ekspresi dewa bermata tiga di panggung Great Sein berubah drastis. Membunuh. Dia datang secara pribadi. Cahaya destruktif keluar dari mata ketiga di antara alisnya. Itu memancarkan fluktuasi yang mengerikan saat menyerang Lu Ming. Jari kacau. Saat hukum kekacauan beredar, Lu Ming menunjuk dengan jarinya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kesengsaraan jari kekacauan dengan 50% kekuatan penuhnya sungguh sangat menakutkan. Dan EBCP, sebuah jari besar seperti jari dewa muncul dan menunjuk ke arah Dewa Agung bermata tiga. Cahaya destruktif dari Dewa Agung bermata tiga langsung dihancurkan oleh jari kesengsaraan Chaos, namun jari itu terus bergerak dan muncul di hadapan Dewa Agung bermata tiga dalam sekejap. Kekuatan yang menakutkan membuat wajah guru roh bermata tiga itu berubah, dia meraung dan terus mengayunkan kapaknya sambil memasang lapisan pertahanan di tubuhnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Ketika jari kesengsaraan Chaos mendarat, kapak perang di tangannya meledak, dan semua pertahanannya hancur seperti tahu. Tidak, dia hanya sempat mengeluarkan suara gemuruh sebelum tubuh kekarnya berubah menjadi abu oleh jari kekacauan kesengsaraan. Komandan, ras dewa bermata tiga lainnya semuanya terkejut. Komandan mereka adalah seorang ahli Supreme Sein, namun ia terbunuh dalam satu serangan. Membunuh. Lu Ming melolong panjang, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Tubuhnya bersinar, dan senjata suci terbang keluar dari titik cahaya. Senjata-senjata Sein ini berubah menjadi aliran kematian saat mereka melesat ke arah dewa bermata tiga. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan kepada dewa bermata tiga ini. Hanya ada satu kata untuknya, bunuh. Mengingat kondisi Lu Ming saat ini, dia tidak terkalahkan melawan siapapun yang berada di bawah alam suci tertinggi dan bisa dibunuh dengan mudah. Lebih dari 100 senjata Sein berubah menjadi lebih dari 100 sinar cahaya. Dengan sekali cas, 1, atau bahkan 2 atau mundur. 3, makhluk ras dewa bermata tiga terbunuh. Sekelompok besar dewa bermata tiga jatuh ke tanah. Mundur, mundur, ayo pergi. Panggil barisan depan sang jenderal untuk datang dan membunuh orang ini. Perlombaan bermata tiga ketakutan, dan banyak dari mereka mundur dengan panik. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Kamu sedang mendekati kematian, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi dewa kematian dan berdiri di udara. Raungan naga keluar dari tubuhnya saat kekuatan melahap meledak, menyelimuti seluruh suku dan semua dewa bermata tiga. Semua dewa bermata tiga di bawah alam suci berteriak ketakutan saat tubuh mereka menyusut dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi mayat kering. Meskipun orang bijak tidak berubah menjadi mumi, tubuh mereka terpengaruh oleh kekuatan melahap dan mereka tidak bisa bergerak. Yang menunggu mereka adalah pembantaian tanpa ampun oleh Lu Ming. Senjata suci menari-nari di udara,
dan satu demi satu, para Celestial bermata tiga terbunuh. Tidak lama kemudian, para Celestial bermata tiga yang datang kali ini pada dasarnya semuanya mati. Mayat menutupi tanah suku tersebut, hanya menyisakan satu yang hidup. Lu Ming membuatnya pingsan dan menahannya di diagram gunung dan sungai. Hanya ada beberapa lusin orang di seluruh suku yang berdiri di sana dengan linglung. Inilah beberapa anggota suku yang selamat. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Itu terlalu tragis. Dia membencinya di dalam hatinya. Kecepatan dia menembus belenggu itu terlalu lambat. Jika dia bisa melakukannya lebih awal, Xiaohu, Xiahua, Paman Li, dan yang lainnya tidak akan mati. Ai, desahan penuh kesedihan menyebar ke seluruh suku. Ini adalah seorang lelaki tua yang selamat. Dia adalah seorang tetua suku. Penatua Liu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lu Ming berjalan ke sisi Penatua Liu dan bertanya. Sekarang, iblis bermata tiga telah menerobos kehampaan dan menyerbu alam surga. Saya mendengar bahwa sebagian besar alam surga telah ditempati. Kami berencana menguburkan anggota suku kami terlebih dahulu, lalu pergi ke suku besar. Kata Penatua Liu. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Penatua Liu, sudah berapa tahun sejak iblis bermata tiga menyerbu alam surga? Lu Ming bertanya. Sudah beberapa ratus tahun berlalu. Kudengar tak terhitung banyaknya ahli alam surga kita yang bertarung melawan iblis bermata tiga dan semuanya terbunuh. Ini bencana. Penatua Liu menghela nafas. Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Menurut pemahamannya, ras dewa bermata tiga telah menginvasi alam surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya beberapa ratus tahun telah berlalu di sini. Mungkin semua ini nyata dan merupakan proyeksi dari zaman kuno. Entah itu benar atau salah, dalam hatiku, semua ini nyata. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia kemudian menguburkan anggota suku tersebut bersama masyarakat lainnya. Adik Lu, ikut kami dan bergabunglah dengan klan besar. Setelah penguburan, kata Penatua Liu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi. Kalian bisa pergi. Aku masih punya urusan sendiri. Penatua Liu menggelengkan kepalanya dan tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia pergi bersama anggota suku lainnya. Lu Ming berdiri sendirian di depan makam. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkannya ke tanah. Apakah tempat ini asli atau palsu? Apakah itu proyeksi zaman kuno atau itu benar-benar terjadi? Aku akan membalas dendam untukmu. Seseorang harus melakukan beberapa hal dan tidak melakukan beberapa hal. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan dewa bermata tiga yang dia simpan di diagram gunung dan sungai muncul di depan makam. Dia sudah bangun dan menatap Lu Ming dengan ngeri. Katakan padaku, di mana pasukanmu yang lain? Lu Ming bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu ingin menemukan vanguard kami. Jenderal vanguard kami adalah ahli dalam alam kesempurnaan bijak yang agung. Kata pria bermata tiga itu. Bicaralah, di mana dia? Suara Lu Ming tenang sambil terus bertanya. 80.000 li sebelah barat dari sini. Jawab dewa bermata tiga. Dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Lu Ming. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati, tetapi ada banyak ahli di barisan depan. Lu Ming akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya jika dia pergi. Dengan semburan energi Sein, dewa bermata tiga terbunuh, dan darahnya berceceran ke seluruh makam. Xiaohu, Xiahua, aku akan membalas dendam untuk kalian berdua. Mulai sekarang, jika aku bertemu dengan dewa bermata tiga di dunia luar, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Lu Ming bergumam, ini adalah janjinya. Kemudian, dia mengudara dan menuju ke barat. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba dalam perjalanan sejauh 80.000 mil. Di depan, bendera berkibar tertiup angin. Ini adalah kamp militer dengan sejumlah besar dewa bermata tiga. Lu Ming berdiri dengan tenang di langit, tersembunyi di balik awan. Dia memandang dengan tenang, memikirkan tindakan pencegahan dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Lu Ming berbalik dan pergi. Lu Ming tidak menyerah tetapi dia ingin meminjam kekuatan. Ada banyak orang suci agung di alam kesempurnaan agung di antara mereka. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia mungkin bukan tandingan orang suci agung di alam kesempurnaan agung. Terlebih lagi, pasti ada lebih banyak orang suci yang agung. Tidaklah bijaksana untuk menyerang sendirian.
Meski tempat ini mungkin palsu dan ilusi, namun tidak menutup kemungkinan itu nyata. Ini karena semuanya terlalu nyata. Lu Ming tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di Gunung Dewa Binatang. Di masa lalu, Lu Ming telah datang ke Gunung Dewa Binatang beberapa kali bersama tim pemburu sukunya. Dia tahu bahwa ada sekelompok kera iblis bermata darah yang tinggal di Gunung Dewa Binatang. Kera iblis jenis ini pada dasarnya haus darah dan sangat pendendam. Siapapun yang menyinggung mereka akan dikejar sampai mati. Sebelumnya, ketika tim pemburu suku datang ke sini, mereka akan menghindari tumpukan kera iblis ini. Sekarang, Lu Ming perlu meminjam kekuatan kera iblis ini. Lu Ming maju selangkah dan bergegas ke Gunung Dewa Binatang. Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah lembah. Mengaum, mengaum. Di pintu masuk lembah, ada dua kera raksasa. Mata mereka berwarna merah darah, dan tubuh mereka sehitam baja. Tingginya lebih dari 5 meter, dan aura mereka sangat kuat. Begitu mereka melihat Lu Ming, mereka meraung dan menerkamnya dengan ekspresi ganas. Pedang tempur muncul di tangan Lu Ming. Dengan tebasan, salah satu kera iblis terbunuh. Mengaum, yang lainnya meraung marah. Raungannya menyebar jauh dan luas. Tiba-tiba, seluruh lembah berada dalam kerusuhan. Aura mengerikan menyebar. Raungan mengerikan menyebar satu demi satu seolah-olah akan membalikkan pegunungan. Bumi berguncang, dan kera iblis bermata darah yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lembah seperti banjir baja. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak dan melemparkan jari kesengsaraan yang kacau balau. Dia menunjuk dengan sekuat tenaga dan jari kesusahan besar yang kacau terbentuk, menunjuk pada kera iblis bermata darah. Kera iblis bermata darah itu meledak. Kemudian, Lu Ming berbalik dan berlari, menunjukkan teknik gerakan tubuhnya secara ekstrim. Mengaum, mengaum. Beberapa kera iblis bermata darah yang menakutkan muncul dari kerumunan dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Aura mereka sangat menakutkan. Mereka pastinya adalah orang-orang suci yang tingkat lanjut. Mereka mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Lu Ming menggunakan tangga angin yang bergemuruh dan manik yang membeku di udara pada saat yang bersamaan. Gelombang energi melonjak ke tubuh Lu Ming, dan sayap hitam terbentang di punggungnya. Mereka bekerja sama untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim saat dia menyerang tentara Dewa Bermata Tiga. Setidaknya ada 10.000 kera iblis bermata darah yang sedang mengejar. Kecepatan mereka sangat mencengangkan, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di markas ras Dewa Bermata Tiga. Pasukan ras Dewa Bermata Tiga telah lama merasakan serangan dari begitu banyak kera iblis bermata darah. Pasukan ras Dewa Bermata Tiga berkedip-kedip, dan setidaknya puluhan ribu prajurit Dewa Bermata Tiga muncul dan membentuk formasi besar. Lu Ming tidak berhenti. Dia langsung menuju kemah ras Dewa Bermata Tiga. Berhenti, dan EBSP, bunuh. Suara ras Dewa Bermata Tiga meraung. Lu Ming tidak peduli dan terus menyerang. Bunuh dia. Petinggi dari Sekte Dewa Bermata Tiga memberi perintah. Segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tenggelam. Lu Ming. Tubuh Lu Ming berkedip tanpa henti saat dia menghindari serangan satu demi satu. Dia semakin dekat dan dekat dengan Dewa Bermata Tiga. Pada saat ini, mata Lu Ming menjadi gelap seperti tinta dalam. Pertempuran, semuanya terpengaruh oleh Lu Ming. Di mata mereka, sosok Lu Ming sepertinya telah menghilang. Setelah jeda singkat, Lu Ming menyerang pasukan Dewa Bermata Tiga menyerbu ke arah Lu Ming, tapi dia tidak berlama-lama dalam pertempuran. Dia menghindar dengan sekuat tenaga, melewati pasukan Dewa Bermata Tiga. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, kera iblis bermata darah akhirnya tiba. Mereka tidak mempedulikan hal lain dan langsung menyerang pasukan ras Dewa Bermata Tiga. Apapun yang menghalangi mereka adalah musuh, dan mereka akan menghancurkannya. Sejumlah besar Dewa Bermata Tiga terbunuh seketika. Pasukan ras Dewa Bermata Tiga segera membalas dengan membunuh kera iblis bermata darah. Dengan cara ini, kera iblis bermata darah akan menargetkan ras Dewa Bermata Tiga, dan kedua belah pihak akan terlibat dalam pertempuran sengit. Dan EBSP, kedua belah pihak bagaikan banjir baja yang saling bertabrakan. Dalam sekejap, sejumlah besar Dewa Bermata Tiga dan kera iblis bermata darah dicabik-cabik dan dibunuh. Bunuh dia. Di langit, Dewa Bermata Tiga dengan tubuh kekar dan baju besi logam berdiri. Auranya sangat kuat, dan ketiga matanya tertuju pada Lu Ming.
Dia telah melihat dengan jelas bahwa Lu Ming telah membawa kera iblis bermata darah itu. Seketika, dua orang suci tertinggi dalam penguasaan awal menyerang Lu Ming. Dua berkas cahaya destruktif menembus kehampaan dan melesat ke arah Lu Ming. Pedang tempur muncul di tangan Lu Ming. Dia menebas dua kali ke arah cahaya yang merusak itu. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar ke belakang, bekas darah tumpah dari mulutnya. Tentu saja, Lu Ming melakukan ini dengan sengaja. Kalau tidak, bagaimana mungkin dua dewa bermata 3 tingkat rendah bisa melukainya? Namun dalam situasi saat ini, bertindak lemah adalah pilihan yang paling bijaksana. Jika dia bertindak terlalu kuat, dia akan menarik lebih banyak lagi ahli dari ras dewa bermata 3. Dia pertama-tama akan bertindak lemah dan membiarkan ras dewa bermata 3 melawan kera iblis bermata darah sementara dia mendapatkan keuntungannya. Dua dewa bermata 3 menyerang Lu Ming. Lu Ming sengaja bertarung dengan mereka, tapi dia tampaknya berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dia ditekan dan berada dalam situasi genting. Benar saja, ketika dewa bermata 3 berbaju zirah melihat bahwa Lu Ming dilukai oleh dua orang suci agung pada penguasaan awal dan benar-benar ditekan, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia tidak lagi memandang Lu Ming dan memusatkan perhatiannya pada kera iblis bermata darah. Membunuh, membunuh. Dewa bermata 3 itu meraung ketika dia menyerang ke depan. Seberkas cahaya destruktif terpancar dari matanya dan membunuh kera iblis bermata darah Supreme Sein. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kapak perangnya dan membunuh kera iblis bermata darah lainnya. Bunuh bajingan-bajingan ini. Ayo pergi, kata dewa bermata 3 sambil memimpin sekelompok ahli terkuatnya menuju kera iblis bermata darah. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan brutal terdengar saat kera iblis bermata darah setinggi 10 meter berlari di udara menuju dewa lapis baja bermata 3. Ia melontarkan pukulan yang dipenuhi cahaya iblis, menghancurkan cahaya kehancuran. Di belakangnya, ada juga beberapa kera iblis bermata darah yang sangat kuat. Kedua belah pihak sedang bertempur. Yang terkuat melawan yang terkuat, sungguh tragis. Entah itu ras dewa bermata 3 atau kera iblis bermata darah, mereka terus-menerus terjatuh dan mati dalam pertempuran. Lu Ming terus bertarung dengan dua dewa bermata 3. Dia tidak membunuh mereka. Kedua dewa bermata 3 itu menjadi tamengnya yang sempurna. Dengan adanya dua dewa bermata 3 ini, dewa bermata 3 lainnya tidak akan datang mencarinya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak dewa bermata 3 dan kera iblis bermata darah yang mati. Bahkan orang-orang suci yang paling kuat sekalipun sedang sekarat dalam pertempuran. Pertarungan antara dewa bermata 3 dan kera iblis bermata darah yang menakutkan telah mencapai klimaksnya. Kedua belah pihak adalah orang suci agung di alam kesempurnaan agung. Kedua belah pihak terluka dalam pertempuran sengit itu. Pada akhirnya, dewa bermata 3 lah yang lebih kuat. Setelah beberapa ratus gerakan, dia berhasil membunuh kera iblis bermata darah itu. Namun, kera iblis bermata darah itu melawan dengan sekuat tenaga, menghancurkan armor dewa bermata 3 dan menembus jantungnya, melukainya dengan parah. Pada saat ini, ras dewa bermata 3 mulai berada di atas angin. Bagaimanapun juga, ras dewa bermata 3 memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak ahli. Namun, kera iblis bermata darah sudah dalam kondisi gila. Di mata mereka, yang ada hanyalah pembunuhan. Dia menyerang ras dewa bermata 3 tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret orang lain bersamanya. Ketika kera iblis bermata darah terakhir terbunuh, ras dewa bermata 3 juga menderita kerugian besar. Dari 30.000 dewa bermata 3, hanya 10.000 yang tersisa. 20.000 orang dibunuh oleh kera iblis bermata darah yang hiruk-pikuk, dan dewa bermata 3 yang tersisa semuanya terluka. Kenapa orang ini belum mati? Serang dan bunuh dia. Dewa lapis baja bermata 3 meraung dan menatap Lu Ming. Lu Ming masih terlibat dalam pertempuran dengan dua dewa bermata 3. Kaulah yang akan mati. Pada saat ini, aura Lu Ming tiba-tiba meroket. Bintik-bintik cahaya bermekaran di tubuhnya, dan lebih dari 100 senjata suci muncul. Senjata tempur Qi berkumpul di pedang tempur di tangan Lu Ming. Pedang itu bersinar terang. Dengan satu tebasan, itu menghancurkan serangan dewa bermata 3 penguasaan kecil yang bijak. Dengan momentum yang tak terbendung, ia menyerang pihak lain. Tidak baik, pihak lain terkejut.
Dia tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming meningkat begitu tiba-tiba. Sudah terlambat untuk dodge. Puff! Dewa bermata tiga dibelah dua oleh Lu Ming. Membunuh! Membunuh! Lu Ming berteriak sambil menembakkan dua sinar pedang yang menembus tubuh dewa bermata tiga lainnya. Tubuh dewa bermata tiga itu menegang sesaat sebelum pedang Lu Ming menyapu dan memotongnya menjadi dua. Dalam sekejap, dua orang suci agung pada penguasaan awal dibunuh oleh Lu Ming. Ketika Lu Ming menerobos ke alam bijak, dia hampir membunuh seorang ahli penguasaan awal bijak agung. Kini setelah dia mencapai alam sein terang yang sempurna, membunuh seorang ahli biasa dalam penguasaan awal sage agung semudah memotong sayuran. Sialnya, orang ini menyembunyikan kekuatannya. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Dewa lapis baja bermata tiga itu berteriak. Satu demi satu, dewa bermata tiga melangkah ke udara dan menyerang Lu Ming. Bahkan sebelum mereka mencapainya, cahaya destruktif di mata mereka sudah melesat ke arah Lu Ming. Lebih dari 100 senjata suci berputar di sekitar Lu Ming, menghalangi cahaya penghancur. Pada saat yang sama, dia menyerang kelompok dewa bermata tiga. Dengan teriakan nyaring, teknik pedang dewa meledak bersamaan dengan gelombang suara. Semua orang yang berada di bawah alam suci tertinggi mengeluarkan teriakan nyaring. Jiwa mereka dihancurkan oleh Lu Ming, dan tubuh mereka jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 dewa bermata tiga terbunuh. Pada saat yang sama, tangan Lu Ming melambai tanpa henti, dan 9 gerbang penyegel muncul, menyegel sejumlah besar dewa bermata tiga. Bahkan orang suci yang agung pun akan dimeteraikan untuk sesaat. Dalam sekejap, itu melambangkan hidup dan mati. Di antara mereka, ada dua orang suci agung di alam awal. Bas! Lu Ming menyerang ke depan. Pedangnya panjangnya ribuan meter. Dengan satu tebasan, ratusan dewa bermata tiga terbunuh. Di antara mereka, ada dua orang suci agung di alam awal. Bas! Di langit, segel Empyrean yang kacau terbentuk. Itu sangat besar, seperti gunung dewa kuno, dan menekannya. Cepat lari! Banyak dari dewa bermata tiga yang ketakutan, dan mereka mulai melarikan diri dengan panik. Namun, di bawah penindasan segel primal Chaos Empyrean, para dewa bermata tiga dilenyapkan satu demi satu. Siapapun yang berada di bawah alam suci tertinggi seperti semut di depan Lu Ming. Mereka tidak punya cara untuk melawan. Mereka yang berada di bawah alam Supreme Sein, mundurlah. Alam Supreme Sein, bergabunglah dan bunuh dia. Dewa bermata tiga yang mengenakan baju perang meraung. Semua dewa bermata tiga di bawah alam suci tertinggi mundur dengan kecepatan tinggi, sementara dewa bermata tiga kekar lainnya melangkah maju dan menyerang ke arah Lu Ming. Mereka semua adalah orang suci yang agung, dan jumlahnya ada lusinan. Lusinan lampu penghancur ditembakkan, menyebabkan ekspresi Lu Ming berubah menjadi sangat suram. Begitu banyak orang suci yang bergabung. Ada banyak orang suci yang hebat dalam penguasaan kecil, penguasaan besar, dan bahkan puncak orang suci yang hebat. Kekuatan ini terlalu kuat. Lu Ming hanya bisa mundur. Sosok Lu Ming melonjak ke langit dan menghindari serangan itu. Membunuh. Semua orang suci agung menyerang Lu Ming. Glabella Lu Ming bersinar dan susunan cakram Tai Chi muncul. Lu Ming mengendalikan susunan hukum Dao dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, memasuki susunan dis Tai Chi. Susunan piringan Tai Chi membesar dengan cepat, dan pola ikan yin yang terbentuk di atasnya, menekan ke bawah. Berdebar, berdebar, serangan dewa bermata tiga semuanya mendarat di platformasi, dan platformasi bergetar sebelum dikirim terbang. Jari kacau. Pada saat ini, Lu Ming menunjuk dengan jarinya dan mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Dia menudingkan satu jarinya ke arah Dewa Agung bermata tiga. Ledakan. Kekuatan dari kesengsaraan jari yang kacau sebesar 50% itu begitu kuat sehingga bahkan orang suci tertinggi pun tidak bisa menahannya. Dia memuntahkan darah dan mundur, tubuhnya hampir pecah. Membunuh. Sosok Lu Ming melintas dan dia menyerbu menuju puncak Santa Agung. Hanya mereka yang berada di puncak alam suci agung atau lebih tinggi yang dapat menjadi ancaman bagi Lu Ming. Dia tidak takut pada orang-orang yang berada di alam suci agung. Oleh karena itu, Lu Ming harus menyingkirkan puncak suci agung terlebih dahulu. Mati. Dalam perjalanan, penguasaan awal seorang bijak yang hebat dan penguasaan yang hebat dari seorang bijak yang agung menghalangi di depannya, kapak perang mereka berayun ke arah Lu Ming.
Bas, bas. Pola ikan yin yang muncul di piringan formasi Tai Chi. Kemudian, pola ikan yin yang berubah menjadi sepasang pedang ikan yin yang dan menebas keduanya. Dewa Agung bermata 3 tingkat rendah terbunuh seketika, dan Santo Agung tingkat atas hampir mati juga. Sebuah luka panjang tertinggal di tubuhnya saat dia mundur dengan panik. Namun, bagaimana Lu Ming bisa membiarkannya mundur? Dia menebas dengan pedangnya dan menghabisi orang ini. Pada saat berikutnya, sosok Lu Ming telah muncul di hadapan Dewa Bermata 3 di puncak alam suci agung. Dewa Bermata 3 terluka parah oleh jari kesengsaraan Lu Ming yang kacau. Dia hampir tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Dengan lambaian tangannya, 5 senjata suci agung Lu Ming ditembakkan dan membunuh Dewa Bermata 3. Dalam keadaan normal, Lu Ming tidak akan mampu membunuh orang suci tertinggi dengan mudah. Namun, para Celestial Bermata 3 ini semuanya terluka akibat pertempuran sengit dengan kera iblis bermata darah. Mereka tidak lagi berada di puncaknya. Itulah mengapa Lu Ming berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan kecepatan kilat. Kemudian, Lu Ming tidak berhenti dan menyerang Dewa Bermata 3 lainnya. Hanya ada 3 orang suci tertinggi di sisi lain. Sekarang setelah 1 orang meninggal, masih ada 2 orang lagi. Tentu saja, ada juga seorang jenderal, tetapi lukanya lebih parah. Jari kacau. Tanpa melihat, Lu Ming menunjuk dengan jarinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan jari kesusahan besar melesat ke arah kerumunan. Dimanapun jari kesengsaraan primal chaos lewat, beberapa dewa suci bermata 3 akan terbunuh. Pada saat ini, Lu Ming seperti dewa kematian, membantai ras dewa bermata 3 tanpa hambatan. Brengsek, bunuh dia. Dewa lapis baja bermata 3 itu meraung. Jika bukan karena lukanya yang parah, dia pasti sudah membunuh Lu Ming. Kelilingi dia, kelilingi dia, kelilingi dia. Dewa bermata 3 yang mengenakan baju perang meraung. Bang, bang, para santa besar yang tersisa dari ras dewa bermata 3 melangkah ke dalam kehampaan. Dengan 2 orang suci tertinggi sebagai pemimpin, mereka membentuk pengepungan dan menghujani serangan terhadap Lu Ming. Penindasan penjara. Lu Ming melambaikan tangannya dan potongan-potongan prasasti penekan penjara muncul di sekelilingnya, menimpa Celestial bermata 3. Tidak bagus, itu prasasti penjaga penjara, mundur. Ketika anggota ras dewa bermata 3 melihat prasasti penekan penjara, mereka semua berteriak ketakutan seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka semua mundur dengan panik. Sebanyak 9 prasasti penekan penjara bersinar dan ditekan. 9 jeritan terdengar. 9 ahli dari Grid Sage awal dan Grid Sage Grid Mastery bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan dan dibunuh secara langsung. Bagaimana kamu bisa memiliki prasasti penekan penjara? Dewa lapis baja bermata 3 juga memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Apa? Mata Lu Ming berkedip. Dewa bermata 3 ini sebenarnya sangat takut dengan prasasti penekan penjara. Tanpa ragu-ragu, pecahan prasasti penekan penjara muncul di tulang punggungnya. Begitu pecahan prasasti penjaga penjara muncul, pecahan itu dengan cepat tumbuh seukuran gunung. 2 kata, penjara, dan prasasti, sangat jelas. Bas, dan EBSP, pecahan prasasti penekan penjara ditembakkan ke arah Dewa Bermata 3. Blokir, bergabunglah untuk memblokirnya. Makhluk agung tingkat puncak orang suci, bersama dengan 7 atau 8 orang suci tertinggi dari ras Dewa Bermata 3, melancarkan serangkaian serangan mengerikan dalam upaya menghentikan prasasti penekan penjara. Namun, prasasti penekan penjara itu sepertinya mengandung kekuatan khusus yang efektif melawan ras Dewa Bermata 3. Ketika kekuatan ras Dewa Bermata 3 menghantam prasasti itu hancur. Dan EBSP, prasasti penekan penjara hancur, dan para Dewa Bermata 3 berteriak kesakitan saat mereka meledak. Satu-satunya pengecualian adalah Santa Agung di puncak yang masih hidup. Namun, dia juga setengah mati dan memuntahkan banyak darah. Membunuh. Lu Ming menyerang ke depan dan membunuhnya dengan satu tebasan. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya, dan prasasti penekan penjara itu terbang menuju Dewa Lapis Baja Bermata 3. Ah, sial. Dan EBSP, Dewa Bermata 3 panik dan mencoba melarikan diri, tetapi sia-sia. Dalam sekejap, prasasti penekan penjara itu menyusulnya, dan cahaya dari prasasti itu menjadi semakin terang saat ditekan. Jadi bagaimana jika itu adalah prasasti penekan penjara? Tersesat.
Dewa bermata tiga yang mengenakan baju besi itu meraung ketika seberkas cahaya destruktif keluar dari dahinya dan menghantam prasasti penekan penjara, menyebabkannya bergetar. Namun, kekuatan aneh pada prasasti penekan penjara meledak dan hancur, menyebabkan cahaya penghancur itu runtuh seketika. Tersesat, tersesat, tersesat. Dewa bermata tiga berbaju zirah meraung sambil terus mengayunkan kapaknya ke prasasti penekan penjara, menyebabkannya bergetar. Dewa bermata tiga ini adalah orang suci yang agung dalam lingkaran besar. Meskipun dia terluka parah, kekuatan tempurnya masih mengejutkan. Prasasti penekan penjara tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Namun, Lu Ming masih di sana. Lu Ming berjalan di udara dan muncul tidak jauh. Cepat datang dan bantu aku. Dewa bermata tiga itu terkejut. Namun anggota ras Dewa bermata tiga lainnya ketakutan setengah mati saat melihat prasasti penjaga penjara. Tak satu pun dari mereka yang berani keluar, dan mereka semua lari dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu sedang mendekati kematian, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menuding pihak lain. Kekuatan yang menakutkan membuat pihak lain mengaum dengan putus asa. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan itu dan terus mengayunkan kapaknya. Dia akhirnya berhasil memblokir jari kesengsaraan kekacauan, tetapi dia tidak bisa menghentikan kekuatan prasasti penekan penjara. Dan EBCP, prasasti penekan penjara itu hancur, dan dengan raungan keengganan, Dewa bermata tiga itu terbunuh, tubuhnya terkoyak-koyak. Saat ini, tidak satu pun dari ras Dewa bermata tiga lainnya yang lolos. Lu Ming tidak mengejar mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh semua Dewa bermata tiga sendirian. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda. Tidak mungkin dia bisa mengejar ketinggalan. Mampu memusnahkan sebagian besar tentara Dewa bermata tiga dan membunuh jenderal mereka sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Lu Ming menyingkirkan prasasti penekan penjara dan mendarat di tanah. Dia duduk di tanah dan terengah-engah. Baru saja, dia telah menggunakan jari kekacauan kesengsaraan dengan seluruh kekuatannya. Dia telah menggunakan banyak kekuatan Sein, dan kekuatan fisiknya tidak cukup. Pada saat ini, cahaya putih melintas di depan Lu Ming. Orang tua berjubah putih muncul. Kamu melakukannya dengan baik. Tatapan lelaki tua berjubah putih itu menyapu seluruh pemandangan dan menunjukkan sedikit kekaguman. Apakah ini ujianku? Lu Ming bertanya. Benar, ini ujian. Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Lu Ming terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata, lalu, apakah ini semua ilusi? Itu semua palsu. Jika Anda mengatakan itu benar, itu benar. Jika kamu mengatakan itu salah, itu salah. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Matanya dipenuhi kenangan dan kesedihan. Dia kemudian melanjutkan, apa yang Anda alami dan lihat selama periode waktu ini sebenarnya terjadi di zaman kuno. Orang-orang itu dulunya ada, tetapi mereka semua mati di tangan suku asing. Di zaman kuno, ras alien merobek kehampaan dan tiba. Alam surga jatuh ke dalam kekacauan. Itu benar-benar sungai darah. Apa yang Anda alami hanyalah proyeksi suatu tempat di zaman kuno. Lu Ming terdiam lagi. Tidak buruk, kamu sudah lulus. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Jika saya tidak membunuh jenderal pihak lain, apakah saya tidak akan lulus? Lu Ming bertanya. Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak terlalu sulit. Selama kamu bisa membunuh jalan menuju kam ini, tidak peduli apa hasilnya, itu tidak masalah. Kamu sudah lulus, tapi penampilanmu melebihi ekspektasiku. Tentu saja, jika kamu bahkan tidak berani masuk ke kam ini, maka kamu telah gagal. Izinkan saya menunjukkan beberapa gambar. Orang tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan gambar muncul di udara. Lu Ming melihat yang lain mengalami hal yang sama seperti dia. Mereka juga terluka parah dan diselamatkan oleh Xiaohu. Kemudian, mereka memulihkan diri di suku tersebut. Setelah itu, ras Dewa bermata tiga menyerang. Namun, Lu Ming melihat bahwa seseorang dibunuh oleh ras Dewa bermata tiga alih-alih mematahkan belenggu dan memulihkan budidayanya ketika Dewa bermata tiga, ras menyerang. Pada saat ini, cahaya putih menyelimuti dirinya, dan orang ini tersingkir. Ada juga orang yang langsung meninggalkan sukunya dan melarikan diri sendiri. Demikian pula, mereka diselimuti oleh sinar cahaya dan juga
tersingkir menembus belenggu dan membunuh semua dewa bermata tiga yang menyerbu. Mereka bergegas menuju Kam dan terdiam beberapa saat sebelum mundur. Mereka yang tidak berencana menyerang Kam juga dieliminasi dan diteleportasi. Lu Ming melihat bahwa ketika ras dewa bermata tiga menyerbu dan membunuh anggota suku, Long Chen sangat marah hingga matanya hampir meledak. Pada akhirnya, dia melepaskan diri dari belenggu, memulihkan budidayanya, dan membunuh semua ras dewa bermata tiga. Kemudian, dia langsung membunuh jalannya ke kamp militer. Setelah pertarungan sengit, dia akhirnya mati karena kelelahan. Tentu saja, mati dalam pertempuran di sini tidak berarti mereka akan benar-benar mati. Lu Ming juga melihat bahwa Huang Ling, seperti Long Chen, juga telah menuju kamp militer. Pada akhirnya, dia dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli. Dan, pada akhirnya, Lu Ming hanya melihat 6 orang yang berani menyerang kamp musuh. Adapun yang lainnya, mereka gagal menerobos belenggu, melarikan diri, atau terlalu takut untuk menyerang kubu musuh. Mereka semua diteleportasi. Selain Lu Ming, hanya ada 6 orang. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mampu melakukan apa yang dilakukan Lu Ming, memusnahkan sejumlah besar pasukan musuh dan pada akhirnya membunuh Jenderal Dewa Bermata Tiga. Lu Ming menyadari bahwa orang berbeda dengan tingkat kultivasi berbeda akan muncul dengan Dewa Bermata Tiga yang berbeda. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kultivasi seseorang yang mencapai alam sein absolut dan ia akan menjadi calon kaisar. Tidak ada yang bisa melintasi begitu banyak wilayah dan membunuh musuh yang kuat. Level Lu adalah ketika mereka bertemu dengan Dewa Bermata Tiga. Misalnya, di kamp militer, para talenta tertinggi yang mencapai alam sein absolut akan menjadi calon kaisar. Tidak ada yang bisa melintasi begitu banyak wilayah dan membunuh musuh yang kuat. Lu Ming harus meminjam kekuatan kera iblis bermata darah dan pecahan prasasti penekan penjara untuk melakukannya. Setelah selesai, lelaki tua berjubah putih itu melambaikan tangannya dan gambar itu menghilang. Kali ini, termasuk Anda, total ada 7 orang yang lulus ujian. Penampilan Anda adalah yang terbaik. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa menandingi Anda. Jadi, selamat telah menjadi pewaris sejati Sekte Hunyuan. Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Kami berhasil begitu saja. Lu Ming bergumam. Lumayan, kamu sudah berhasil. Kelihatannya tidak sulit, namun sebenarnya sangat-sangat sulit. Faktanya, ada orang-orang di zaman kuno dengan kekuatan tempur yang sangat kuat yang mungkin mampu melakukan apa yang Anda lakukan, tetapi kebanyakan orang tidak memilih untuk melakukannya. Sebaliknya, mereka berbalik dan pergi. Mereka tidak menyerang kamp militer. Tanpa menyerang kamp militer, itu gagal. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur mereka, tidak ada gunanya. Tetua berjubah putih itu menghela nafas, kekuatan tempur dan bakat bukanlah satu-satunya persyaratan bagi penerus Sekte Hunyuan. Hal ini juga membutuhkan keberanian, atau lebih tepatnya, semangat tak kenal takut. Jika Anda bahkan tidak berani bertarung sampai mati ketika keluarga dan teman Anda terbunuh dan hanya bisa mundur, maka Anda terlalu egois. Apa gunanya memiliki kekuatan tempur yang kuat? Orang seperti itu mungkin bisa menjadi ahli puncak, tapi dia bukan yang dibutuhkan Sekte Hunyuan saya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Sekte Hunyuan, apa tujuan menghabiskan begitu banyak upaya untuk memilih penerus? Lu Ming bertanya. Bersiaplah untuk berperang, kata lelaki tua berjubah putih itu. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Orang-orang di alam surga terjerumus ke dalam kesengsaraan dan wilayah tak berujung diduduki. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya ahli alam surga yang berperang melawan suku-suku asing, dan tak terhitung banyaknya pahlawan yang tewas dalam pertempuran sepenuhnya terisi. Sedangkan untuk ras alien, mereka sudah mulai membuka jalan menuju alam primordial. Ketika saatnya tiba, ras alien akan turun ke alam primordial jejak alam surga, dengan miliaran mayat tergeletak di tanah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Pertempuran ini akan terjadi sejak lama. Itu sebabnya Sekte Hunyuan telah mengembangkan keajaiban dan ahli selama bertahun-tahun, menunggu pertempuran terakhir di masa depan. Orang tua berjubah putih itu menjelaskan. Lu Ming terkejut. Egi juga mengatakan bahwa pertarungan terakhir akan segera tiba.
Kembali ke benua Azure, dia telah melihat kumbang tanduk panjang Titan yang menjaga jalan yang gelap gulita. Mungkinkah di sisi lain lorong itu adalah ras asing? Jika suku asing turun, apakah keluarga dan teman-temannya akan musnah seperti suku sebelumnya? Tidak, Lu Ming tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Sebenarnya, ini bukan hanya sekte Hunyuan. Saat itu, kekuatan terkuat di alam surga juga melakukan hal ini. Warisan mereka terus mengalir keluar. Faktanya, di zaman kuno, umat manusia di alam primordial tidak tahu cara berkultivasi. Alasan mereka menjadi kuat di kemudian hari adalah karena kekuatan terkuat di alam surga membocorkan semua jenis warisan, sehingga mengakibatkan situasi alam primordial saat ini. Orang tua berjubah putih itu menjelaskan. Lu Ming tercengang. Dia tidak menyangka bahwa metode budidaya alam primordial disebarkan oleh beberapa kekuatan di alam surga. Sebenarnya, banyak faksi kuno dan kuat di alam primordial adalah murid sekte kekacauan primordial. Nenek moyang mereka semua menerima warisan sekte kekacauan primordial. Sejak zaman kuno, sekte Hunyuan telah berperang demi tuan dan mencari ahli waris. Kami membagi pewaris menjadi 3 tingkatan, pewaris emas, pewaris perak, dan pewaris perunggu. Orang tua berjubah putih itu menjelaskan. Lalu aku pewaris level berapa? Lu Ming bertanya. Pewaris emas adalah level tertinggi. Sejak zaman kuno, hanya Anda yang mencapai level ini. Oleh karena itu, Anda adalah pewaris sejati sekte Hunyuan. Di masa depan, Zonzi dari sekte Hunyuan akan mewarisi posisi master sekte dari sekte Hunyuan. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Oh, berapa banyak orang yang dimiliki sekte Hunyuan di alam surga? Tidak banyak yang tersisa. Setelah perang bertahun-tahun, tidak banyak orang yang masih hidup. Saat itu, hampir seluruh 9 Hall Master tewas dalam pertempuran. Anda mengolah kitab suci kekacauan, jadi Anda seharusnya mendapatkan warisan dari Raja Kekacauan. Saat itu, Chaos Monarch adalah salah satu ahli terkuat di dunia, tapi dia juga tewas dalam pertempuran. Orang tua berjubah putih itu menghela nafas. Lu Ming terdiam. Tidak banyak orang yang tersisa. Apa gunanya mewarisi posisi ketua sekte Hunyuan? Anda adalah pewaris peringkat emas, jadi Anda berhak melihat gambar orang lain. Orang lain tidak berhak melihat gambar Anda. Selain itu, pewaris berperingkat lebih rendah harus mendengarkan pewaris berperingkat lebih tinggi. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat gelembung, bukan, tikus roh ruang waktu tadi? Lu Ming bertanya. Lu Ming tidak melihat gelembung di gambar tadi. Tikus roh ruang waktu memiliki identitas khusus. Ibunya, tikus roh ruang waktu sebelumnya, adalah salah satu dari 9 kepala balai sekte Hunyuan. Jadi, dia tidak perlu diuji. Saya membawanya ke tempat di mana warisan tikus roh ruang waktu sebelumnya berada. Lu Ming sangat gembira gelembung untuk mendapatkan warisan tikus roh ruang waktu generasi sebelumnya. Baiklah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tetua berjubah putih itu melambaikan tangannya dan lingkungannya hancur seperti cermin sebelum menghilang. Lu Ming muncul di aula. Pada saat yang sama, di aula lain, Long Chen, Feng Ling, dan 5 lainnya berkumpul bersama. Di depan mereka, seorang tetua berjubah putih melayang di udara. Ujiannya dan menjadi pewaris perak sekte Hunyuan. Kata lelaki tua berjubah putih itu, lalu menjelaskan beberapa hal. Mata keenam orang itu berkedip-kedip, tapi mereka tidak berkata apa-apa, menunggu bagian selanjutnya. Mereka semua adalah keajaiban dari kekuatan besar dan mengetahui lebih banyak rahasia daripada Lu Ming. Mereka tahu bahwa pasti ada keuntungan menjadi pewaris sekte Hunyuan. Sekarang, saya akan menghadiahi Anda masing-masing dengan sedikit kekacauan primordial yang samar-samar. Saat Anda menerobos ke ranah kaisar bela diri di masa depan dan memadatkan dunia saku, Anda dapat memperbaiki kekacauan primordial yang samar-samar untuk membuat dunia saku menjadi lebih stabil dan kuat. Kata lelaki tua berjubah putih itu sambil mengangkat tangannya. Di tangannya, ada 6 aliran ki yang terus mengalir, seolah-olah memiliki roh.